Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah kita yang saat ini rindu mendengar firman Allah. Baik, firman Tuhan saya berikan judul tentang firman Tuhan datang di waktu dan tempat yang tepat. Ya, firman Tuhan datang di waktu dan tempat yang tepat. Bapak Ibu, kalau kita mungkin lihat dalam firman Tuhan, di dalam satu peristiwa ketika Yesus ada hadir, banyak orang mengurumuni, banyak orang berbondong-bondong, banyak orang yang rindu untuk datang temui Yesus. Sama halnya juga dengan di dalam Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Nah Bapak Ibu, ada dua peristiwa yang berbeda. Ketika seorang kepala rumah ibadat datang memohon kepada Yesus untuk boleh Yesus temui dan Yesus jangkau anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Ada juga satu kondisi di mana seseorang wanita membutuhkan pertolongan Tuhan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin melihat bahwa ketika seakan-akan satu orang pribadi ini, sang perempuan menginstruksi Yesus untuk diam atau jangan langsung mengarah ke rumah Yairus. Tapi seakan-akan perempuan ini berkomunikasi dan ingin menyentuh Yesus. Disitulah kita bisa melihat bahwa bukan hanya sekedar sang perempuan menjamah jubah Yesus. Bukan cuma sekedar, oh yang penting dalam kerumunan, kemudian dia bersemangat ingin jamah jubah Yesus, tidak. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu tahu begini, bukan hanya sekedar ada kontak fisik terjadi di sana. Bukan cuma sekedar ada kontak fisik terjadi ketika sang perempuan menjamah ujung jubah Yesus. Tapi lihat, ada kontak rohani juga di sana. Langsung saja di dalam ayatnya yang ke-45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Bapak Ibu, bukan soal wanita ini menyentuh jubah Yesus. Bapak Ibu perlu tahu, sebetulnya iman sang perempuan pun gak sempurna. Kenapa? Ada ayat berkata, ayat 48 berkata begini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kitab lain berkata, hai anakku, teguhkanlah hatimu. Kita lihat, ternyata seorang perempuan ini memang mungkin pada waktu itu nggak ada dalam keteguhan iman. Tapi Tuhan berkata, hai anakku, teguhkanlah hatimu. Dia berjumpa dengan Yesus, dia berkontak rohani dengan Yesus, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang di waktu yang tepat untuk hidupmu. Sama halnya dengan anak Yairus seakan-akan telat. Sama juga dengan perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Tepat pada waktunya firman digenapi dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, imani firman Tuhan, maka engkau akan alami juga apa yang Yesus perbuat kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan kami dengan firman kebenaran-Mu yang sudah menyelamatkan, yang sudah membangkitkan, yang sudah menyembuhkan, yang sudah memulihkan banyak orang. Dan firman yang sama, bahkan firman yang berkuasa, yang lebih lagi berkuasa atas kehidupan kami. Kami terima dengan pengharapan kepada Engkau, sebab Yesus tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ketika Engkau menggenapi firman-Mu kepada banyak orang, firman-Mu juga di pagi hari ini kami terima oleh karena kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, kami terima dengan iman firman kebenaran-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.